Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du faya ayuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas bersama teman-teman tentang illegal logging atau pembalakan liar menurut hukum pidana Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa sanksi takjir berkaitan dengan tindak pidana takjir yang meliputi 3 macam, yaitu pertama, tindak pidana hudud atau kisos yang dikukuhkan oleh Al-Quran dan hadis, tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had atau kisos, seperti percobaan pencurian, percobaan perampokan, percobaan perzinahan, atau percobaan pembunuhan. Kedua, kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan oleh Al-Quran dan hadis, tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah atau ulil amri, seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan, dan lain sebagainya. Ketiga, kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya, seperti aturan lalu lintas, perlindungan hutan, dan lain sebagainya. Berdasarkan pembagian tindak pidana takjir tersebut, maka pembalakan liar atau illegal logging termasuk dalam kategori tindak pidana takjir yang ketiga, yaitu kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya. Dan hukumnya pun menjadi kewenangan pemerintah yang tertuang dalam KUHP pasal 50 dan pasal 178 dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 cukup efektif untuk menjerat para pemilik, penyimpan, dan pembeli kayu tanpa dokumen dengan sanksi 5 miliar rupiah atau dipenjarakan selama 10 tahun. Sanksi takjir yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi takjir ditentukan kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, pelakunya, orang atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan. Dalam kaidah fikih yang berbunyi berat ringannya sanksi takjir diserahkan kepada imam atau hakim sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan. Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman. Sudah barang tentu teman-teman juga harus dipertimbangkan daya preventif dan represif atau al-rad wal jaz dari hukuman tersebut, serta dipertimbangkan pada daya edukatif dan rehabilitatif bagi yang bersangkutan. Terkait dengan pembalakan liar atau problem illegal logging, Majelis Ulama dalam musyawarahnya pada tanggal 10 Januari 1992 pernah memberikan beberapa anjuran kepada semua khatib, mubalik, dan guru-guru, terutama guru-guru agama Islam, supaya pendidikan mengenai kesadaran alam lingkungan dan kependudukan dimasukkan menjadi bagian daripada isi ceramah, khutbah, pengajian, dan pelajarannya. Di samping para mubalik, MUI juga menganjurkan kepada pimpinan sekolah-sekolah pemerintah dan swasta, pesantren, dan madrasah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau bersama-sama dengan anak didiknya masing-masing. Juga kepada ulama dan tokoh agama pada semua tingkat
supaya lebih meningkatkan kerjasama dengan pimpinan-pimpinan pemerintah serta dengan tokoh-tokoh agama setempat untuk membantu umat supaya terhindar daripada berbagai mungkar yang merusak akhlak, merusak iman, dan merusak kesejahteraan masyarakat serta pembangunan. Bahkan MUI juga menganjurkan agar pimpinan industri-industri besar, ulama, dan tokoh agama supaya bekerja sama bagi membina masyarakat yang sehat dan prihatin dengan alam lingkungan, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah industri berkenaan. Menurut pandangan para ulama di MUI bahwa amar ma'ruf nahi munkar meliputi semua bidang kehidupan, termasuk bidang-bidang yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan hidup manusia sebagai pribadi, masyarakat, dan kalangan pembangunan. MUI juga melihat bahwa lingkungan persekitaran dan kependudukan yang serasi dan aman adalah dasar untuk keberhasilan pembangunan di segala bidang, termasuk dalam upaya memberantas praktek illegal logging adalah merupakan amar ma'ruf nahi mungkar. Di samping berdasarkan pertimbangan di atas, rumusan pemikiran hukuman itu dikemukakan oleh Majelis Ulama sebagai hasil analisis komprehensif terhadap berbagai sumber ajaran yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan masalah pencemaran dan perusakan alam lingkungan. Sebab menurut Majelis Ulama, masalah pencemaran dan perusakan alam lingkungan itu adalah sangat berbahaya bagi lingkungan. Masalah ini termasuk masalah baru dalam pencemaran ini yang timbul di abad modern. Majelis Ulama dalam menghadapi masalah ini merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, yaitu firman Allah surah Al-Baqarah ayat ke-77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat ke-56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan dalam surah Ar-Rum ayat ke-41 Allah juga berfirman, Doharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Keadaan alam, lestari atau tidaknya, tergantung kepada perilaku manusia sebagai penghuni bumi. Sebab tantangan terbesar di masa yang akan datang terletak pada sikap dan perilaku penyimpangan masyarakat yang berlebihan dalam memanfaatkan sumber kekayaan alam. Tindakan yang membawa kerusakan atau madarat, cepat atau lambat, pasti akan merugikan orang lain serta secara keseluruhan. Karena tindakan seperti ini kontradiksi dengan prinsip-prinsip syariat. Nabi SAW bersabda, tidak boleh merusak diri sendiri dan tidak boleh pula merusak orang lain. Hadis ini memberikan petunjuk bahwa kita mestilah menolak kerusakan, dan sebaliknya kita mesti memelihara kemaslahatan umum. Demikian juga syariat tidaklah diciptakan melainkan untuk menjaga kemaslahatan kehidupan, yaitu kehidupan manusia masa kini dan masa yang akan datang, dan menolak kemafsadatan dari mereka.
Seandainya hutan-hutan itu ditebang dengan semena-mena, dirusak dengan semaunya, maka pada dasarnya perlakuan itu adalah pelanggaran, yaitu suatu pelanggaran berupa perampasan hak orang lain dan generasi yang akan datang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Majelis Ulama dalam memutuskan fatwa tentang alam lingkungan adalah berdasarkan kepada pendekatan analisis masalah. Mengapa demikian? Sebab ayat-ayat Al-Quran seperti tersebut di atas tidaklah dirasa cukup untuk dijadikan dasar hukum secara langsung tentang alam lingkungan. Untuk itu secara praktikal dikembalikan kepada kaidah-kaidah umum. Hal ini berarti wewenang membuat kebijakan-kebijakan dalam arti peraturan, pengendalian, pencegahan, dan lain-lain sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mestilah memperhatikan kepentingan umum dan tidak untuk kepentingan individu atau golongan. Karena kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah itu pada dasarnya adalah merupakan pedoman dan prinsip syariat. Sedangkan syariat itu sendiri adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Syariat itu adil seluruhnya dan mengandung hikmah semuanya. Maka setiap masalah yang beralih dari keadilan kepada kezaliman, dari rahmat kepada laknat, dari masalah kepada mafsadat, dan yang mengandung hikmah kepada sia-sia, bukanlah termasuk syariat, meskipun dengan interpretasi bagaimanapun juga. Menurut Hasbi Umar, dalam menyelesaikan kajian hukum dalam masalah alam lingkungan ini, Majelis Ulama telah menggunakan pendekatan analisis istilahi dengan fathud da'ati dan saddud dari'ah, di mana imbauan terhadap pelestarian alam lingkungan dengan melakukan tindakan pencegahan agar tidak melakukan pencemaran atau perusakan dengan semena-mena itu adalah berdasarkan prinsip maslahah. Dalam perspektif hukum Islam, tidak pernah suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya, baik oleh Al-Quran maupun hadis. Hal itu berlaku sejak Nabi pindah ke Madinah, yaitu sekitar 14 abad yang lalu atau pada abad ke-7 Masehi. Sedangkan dunia barat baru menerangkan atau menerapkan asas ini pada abad ke-18 Masehi. Sekarang kaidah tidak ada jarimah atau tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa nas atau aturan diterapkan di semua negara termasuk Indonesia. Demikian teman-teman bahasan kita tentang illegal logging atau pembalakan liar menurut hukum pidana Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.